Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat menjalani akhir pekan, berkumpul bersama keluarga terkasih. Dan selamat beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang gembira dan tulus hati. Sehingga jumlah kita orang yang percaya semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sudah cukup lama sekali saya tidak pernah membuat video yang dikhususkan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di media YouTube ini. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu semua terjadi karena kesibukan pelayanan, kesibukan misi. Puji Tuhan, kami sudah menyelesaikan misi pemberitaan Injil, peneguhan Injil, dan membawa kembali jiwa-jiwa yang sudah terhilang kepada Tuhan di Kepulauan Mentawai. Dan juga dari sana saya bersama istri terkasih boleh melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau untuk melakukan hal yang sama. Semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Walaupun di tengah-tengah perjalanan itu tubuh saya mengalami gangguan kesehatan yang cukup signifikan. Karena ternyata usia menjelang 50 tahun sudah tidak muda lagi. Usia menjelang 50 tahun sudah semakin lemah, sudah semakin rentan. Walaupun firman berkata, roh memang penurut, daging lemah. Tapi saya mau katakan, kita harus terus berjuang untuk terus bertahan sampai dengan garis akhir kehidupan. Firman itu sungguh-sungguh benar. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Agar kita terus berjalan maju, memberitakan Injil, menyaksikan nama Yesus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan banyak orang boleh mendengar dan menjadi percaya dan diselamatkan. Dan kita terus menang, membawa shalom dan lawatan untuk Indonesia dan dunia. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, renungan yang ingin saya sampaikan di hari Minggu pertama November 2024 ini adalah berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memiliki hidup yang menghasilkan buah yang tetap dan menjadi berkat. Karena kebetulan tema kebangkitan dan hidup ministris yang saya gembalakan adalah memiliki hidup yang berbuah tetap dan menjadi berkat. Karena banyak orang Kristen yang hari-hari ini tidak bisa menghasilkan buah, saudaraku. Boro-boro menghasilkan buah untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Untuk bisa dinikmati banyak orang. Sehingga orang akan mengenal nama Yesus yang ajaib dan dahsyat itu. Bahkan banyak sekali kehidupan orang Kristen hari-hari ini, saudaraku, kehilangan yang namanya esensi. Banyak orang Kristen yang tidak lagi bertumbuh dan menghasilkan buah. Bahkan banyak orang Kristen yang mengalami kemandulan dalam rohaninya. Dan banyak orang Kristen yang akhirnya mengalami kekerdilan rohaninya. Sampai dengan banyak orang Kristen yang akhirnya mengalami kekeringan rohani dan mati binasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajar kita tentang banyak hal yang menjadi penyebab mengapa orang Kristen hidupnya tidak bisa menghasilkan buah. Apa sesungguhnya yang bisa merusakkan kehidupan rohani orang Kristen sehingga kehidupannya tidak bisa menghasilkan buah yang tetap dan menjadi berkat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 38 dan 39 firman Tuhan berkata begini. Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabisinya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum anggur, menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Bahkan di dalam Yoel 1 ayat 4 dikatakan begini, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, penyebab yang pertama bagaimana kehidupan orang Kristen tidak bisa menghasilkan buah yang menjadi perusaknya adalah belalang. Ada 4 jenis belalang yang disebut dalam Alkitab. Belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, dan belalang pindahan. Itu semua adalah pribadi iblis yang melompati kehidupan kita, yang mengalahkan kita dan mengambil semua berkat.
Belalang pelahap, apapun yang kita terima tidak bisa tersimpan dengan baik dan menjadi berkat. Karena apa? Dihabiskan oleh hawa nafsu yang iblis munculkan dalam kehidupan kita. Belalang pindahan itu berbicara tentang kutuk. Hasil dari kutuk nenek moyang yang turun kepada kita dan belum diselesaikan. Ya? Dan belalang pindahan itu berbicara tentang bagaimana kita tersentuh oleh segala sesuatu yang najis. Dan akhirnya kita menjadi najis. Mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan kita. Dan akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuah. Karena belalang-belalang itu menghabisi setiap kita. Dan yang berikutnya saudaraku, karena murka Allah. Di dalam Yeremia 7:20 firman Tuhan berkata begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini. Ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohon di padang dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Murka Allah yang dicurahkan kepada kita karena penolakan kita, karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan kita kepada perintahnya. Dan kita hidup menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan kita membalikan jalan kita dari jalan-jalan Tuhan kepada jalan-jalan kebinasaan. Dan kita menolak segala kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan Allah akan menjadi murka kepada kita. Sehingga dia akan membinasakan kita, akan menghabisi kita. Dan membuat kita tidak akan pernah bisa berbuah, saudaraku. Maka kehidupan kita akan binasa. Dan yang berikutnya ada musuh, saudaraku. Di dalam Yeskiel 25 ayat 4 firman Tuhan berkata begini. Oleh sebab itu sungguh aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya. Mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya. Mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternamu. Kenapa kehidupan orang Kristen tidak bisa menghasilkan buah dan buahnya tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan Allah telah murka kepada kita dan menyerahkan kita kepada musuh untuk dijajah, untuk dikuasai, untuk diperbudak. Karena kita menolak jalan-jalannya, kita menolak perintah-perintahnya, dan kita menolak seluruh kehendaknya. Jadi saudaraku, jangan pernah sekali-sekali engkau menolak perintah Tuhan. Jangan pernah engkau menolak kehendak Tuhan dalam hidupmu, karena engkau akan dimurkai oleh Allah dan engkau akan diserahkan kepada musuh-musuhmu. Musuhmu akan menghabisimu, menjajahmu, dan mengalahkanmu. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, berikutnya penyakit. Yoel 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon lima juga pohon korma dan pohon aplas, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Kegirangan sudah tidak ada lagi di antara anak-anak manusia yang dulu percaya kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah terserang penyakit. Banyak penyakit dunia yang bisa merusakkan iman kita. Banyak penyakit yang lahir dari nenek moyang yang sifatnya kutuk, yang bisa menghabisi kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk tolak segala macam penyakit, terkhusus penyakit hati yang ada dalam diri kita. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan mau hatimu sakit, jangan mau hidupmu sakit, dan jangan biarkan sakit yang dibawa oleh orang lain merasukimu, yang diwariskan oleh nenek moyangmu merasukimu. Jangan, saudaraku. Dan yang terakhir, saudaraku, kenapa seringkali kita tidak bisa menghasilkan buah, bahkan buah kita dirusakkan, dikatakan yaitu karena kekeringan. Hagai 1 ayat 10 firman Tuhan berkata begini, saudaraku. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan ayat yang ke-11, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bisa dibayangkan jika sebuah pohon yang ditanam, dan itu adalah pohon buah-buahan yang seharusnya menghasilkan buah yang manis, yang harum, yang ranum, yang menyukakan hati tuannya, dan juga menyukakan hati banyak orang karena akan menikmati kemanisan itu. Karya daripada Tuhan yang nyata, karya daripada Tuhan yang nyata dari setiap pohon yang ditanamnya, tidak jadi. Karena apa? Karena pohon itu sudah mengalami kekeringan. Karena pohon itu sudah tidak bisa berbuah. Pohon yang kekeringan. Karena apa? Karena kekurangan suplai air, saudara. Mazmur 1 ayat 3 berkata dengan sangat jelas, firman Tuhan ini mengajari kita tentang bagaimana pohon itu bisa berbuah lebat. Dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ternyata pohon harus merambatkan batang-batang akarnya ke batang-batang air. Ya, maka dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Sekali lagi, pohon yang akarnya baik,
sampai merambat ke batang-batang air atau ke aliran-aliran air, maka pohon itu akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu, saudara. Tidak pernah mengkisut, tidak pernah mengalami kekeringan. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yeremia 17 ayat 8 berkata begini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, betapa hebatnya. Jadi ingat, Injil Yohanes mengajarkan bahwa kita harus terhubung dengan Dia yang adalah air hidup. Kalau kita minum air dunia, kita akan haus lagi. Tapi kalau kita meminum Dia, air kehidupan itu, maka kita tidak akan pernah haus lagi. Haleluya. Jadi saudaraku terkasih, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara dan saya harus terhubung terus dengan Tuhan. Saudara dan saya harus terus melekat erat dengan Tuhan. Saudara dan saya harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan terus menghasilkan buah yang lebat. Karena apa? Karena kita terus terhubung dengan sumber kehidupan itu. Dan kita akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan kita tidak akan pernah mengalami yang namanya layu daunnya. Maka orang yang terhubung dengan Tuhan akan hidup dengan penuh sukacita. Orang yang terhubung di dalam Tuhan, orang itu akan dipenuhi dengan berkat kelimpahan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia akan terus hidup dalam segala kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Dan dia pun akan terus menghasilkan perbuatan baik dalam hidupnya. Dan perbuatan baik kita akan diketahui semua orang. Bukankah firman berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang hari ini engkau menjauh daripada Tuhan dan hidupmu kering, berkatmu kering, kesehatanmu kering, nikah rumah tanggamu kering kerontang, dan tidak ada sukacita, damai sejahtera dan berkat dalam hidupmu. Ayo tobat, ayo segera datang kepada Tuhan, ayo segera merendahkan diri, mohon ampun, mohon pemulihan, dan teruslah tinggal melekat terhubung dengan Tuhan. Maka setiap kita pasti akan diberkati dengan segala keajaiban dan kedahsyatan. Dan kelimpahan yang daripada Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Dan kita tidak akan pernah layu daunnya. Dan orang Kristen sejati, buahnya pasti manis, buahnya pasti harum. Karena akan dinikmati semua orang. Dan dari buah yang kita hasilkan, orang akan tahu bahwa kita adalah suratan terbuka. Dan melalui kehidupan kita, orang akan mengenal Yesus Kristus Tuhan. Dan tentu saja, jika hal itu terjadi, Yesus Kristus akan disukakan. Yesus Kristus akan bangga. Dan Yesus Kristus akan berkenan dan semakin berkenan atas kehidupan setiap kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudaraku berada yang mengaku Kristen, mari datang kepada Tuhan. Mari berbalik kepada jalan-jalannya. Mari terhubung dengan Tuhan. Dan mari nikmati kehidupan yang menghasilkan buah dan memuliakan Tuhan. Maka perkenanan Tuhan akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Akan senantiasa tercurah dalam kehidupan kita. Dan kita akan terus menjadi berkat. Dan kita akan terus menjadi berkat. Karena sesungguhnya saudara dan saya hidupnya sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam kemenangan. Saya Reverend Muhammad Paulus Tambunan, Gembala Kebangkitan Hidup Ministries Indonesia, mengajak setiap kita untuk melekat dan terhubung kepada Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom. Shalom, salam satu tubuh Kristus. Salam Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku seiman, umat pilihan, satu tubuh Kristus dimanapun berada, saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas setiap dukungan doa dan juga dana melalui persembahan misi yang sudah saudaraku berikan. Dan kami terima. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami bersyukur sudah boleh menyelesaikan pemberitaan Injil, pelayanan misi, penginjilan ke Mentawai dan juga Kabupaten Lingga. Saya rindu kita terus bersinergi dalam satu tubuh Kristus. Dan saya yakin dan percaya setiap saudaraku yang terus menopang kami dalam setiap doa-doa saudara. Bahkan yang terus memberkati kami dengan persembahan misi, mendukung kegerakan pemberitaan Injil melalui pendanaan, melalui taburan saudara.
dalam persembahan misi penginjilan, nomor-nomor rekening yang saya berikan, saya yakin dan percaya, saudaraku terkasih, pasti semakin diberkati. Mari kita terus bersatu. Kita banyak, tapi kita satu tubuh Kristus. Kita punya karunia yang berbeda, tapi kita satu di dalam kegerakan. Dan kita akan semakin kuat membawa shalom dan lawatan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus untuk setiap kita. Mari kita terus membangun unity, membangun kesehatian. Jangan pernah membeda-bedakan nama-nama, aras-aras, dan apapun itu yang bisa memecah belah kekuatan kita. Mari kita terus bersatu, membawa shalom dan lawatan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Diberkatilah setiap orang yang sudah memberkati plan misi penginjilan dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan Yesus semakin memberkati. Shalom.